Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sahabat sekalian, kita masuk ke hari ke-26 ya di bulan Ramadan. Nanti malam insya Allah kita masuk di 27 Ramadan ya. Dari dalil dan keterangan yang banyak begitu, 27 Ramadan diyakini sebagai malam Lailatul Qadar ya sahabat-sahabat. Ya, semoga Allah memberikan taufik dan juga kekuatan ya untuk kita malam ini bisa menghidupkan dan semata-mata berzikir dan juga mungkin berharap rahmat Allah gitu ya, agar semoga di Ramadan ini semua nazar yang kita upayakan gitu ya dalam rangka untuk memperoleh ridha Allah itu kemudian Allah anugerahi dengan rahmat dan ketakwaan dari sisinya gitu. Kita disuruh berpuasa agar bertakwa ya. Karena di balik takwa itu mekanisme Allah akan memberikan banyak hal. Allah akan mengajari seseorang karena ketakwaan gitu ya. Allah akan memberi jalan keluar, rizki yang tak terduga pun dikarenakan ketakwaan gitu. Nah, ketakwaan itu kan lawannya adalah fujuroha ya. Fujuroha itu orang yang mengikuti kecenderungannya ya. Kalau ketakwaan itu orang yang kemudian mengikuti apa yang Allah kehendaki dibandingkan dengan dorongan dirinya sendiri gitu ya. Sengaja diambil judulnya hari ini adalah terkait dengan fitrah. Karena kita akan memasuki nanti Hari Raya Idul Fitri. Kemudian ini juga di ujung Ramadan tadi ya ada kewajiban untuk membayar zakat fitrah. Semoga bisa dilaksanakan sebelum malam ini ya, sebaiknya gitu. Meskipun dalam keterangan hadis begitu ya, boleh dilakukan sebelum sholat Id gitu. Tapi di Al-Quran pun nanti disebutkan gitu. Ada ketika Allah turunkan hidangan dari langit, maka itu dijadikan hari raya gitu ya. Kisah Pentakostanya Bani Israel ya dengan Nabi Isa alaihissalam gitu. Kita lihat di hadis riwayat Imam Al-Baihaqi ya. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas umatku adalah mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Adapun mengikuti hawa nafsu, ia akan memalingkannya dari kebenaran. Sedangkan panjang angan-angan, ia akan membuat lupa akan akhirat. Jadi ini umum ya manusia itu. Yang pertama adalah mengikuti hawa nafsunya. Yang kedua adalah panjang angan-angan gitu. Nah, sementara kalau kita bicara terkait dengan puasa, ini kan utamanya adalah memerangi hawa nafsu. Sementara tadi, panjang angan-angan itu membuat kita tidak bisa mensyukuri apa yang ada di depan mata. Karena mungkin yang dipersiapkan itu lebih banyak dunia ya. Semua ditempuh untuk memperoleh apa yang dia cita-citakan gitu. Jadi cita-cita panjang angan tuh seringkali dikaitkan dengan menjadikan dunia sebagai cita-cita gitu. Padahal kan sebenarnya yang harus dijadikan niat atau tujuan tuh akhirat gitu. Sementara dunia ini sarana untuk memperoleh tujuan, yaitu keselamatan di akhirat kelak gitu. Tapi seringkali sarana yang seharusnya sarana itu menjadi tujuan gitu. Nah, seringkali tadi, jadi hawa nafsu dan syahwat itu sulit kadang membacanya gitu. Apakah betul kita mencari Allah dan menggunakan dunia ini sebagai sarana untuk kemudian bisa bertemu dengan Allah?
Atau sebenarnya kita mendekat kepada Allah karena kita menginginkan hal-hal yang selain Allah gitu. Nah, ini akan terkait dengan malam Lailatul Qadar, itikaf, sahabat-sahabat. Orang memasuki masjid atau berdiam diri di Baitullah, kita bahas minggu lalu, ya. Ya, intinya sih melakukan kontemplasi, tafakur, begitu ya. Jangan-jangan sudah menyiapkan list doa gitu. Karena banyak ini, itu, dan sebagainya yang seakan-akan malam ini adalah malam barokah yang kalau kita panjatkan semua keinginan kita, Allah kabul gitu. Ya tentu kalau Allah mengabulkan semua sesuai dengan apa yang kita panjatkan, kita yang celaka gitu. Tapi Allah mengukur doa-doa yang salah, kemudian Allah ganti dengan yang lebih baik. Gitu. Bukan tidak diijabah, diijabah, tapi karena mungkin permohonannya banyak yang tidak sesuai, maka yang Allah turunkan adalah yang lebih baik dari apa yang kita minta. Gitu. Cuman kan kita nggak paham masalahnya. Ketika Allah menurunkan, karena doa kita, tapi doa kita kurang tepat, sehingga Allah turunkan kadar terbaik sesuai ilmunya, nah kemudian kita kufur, kita marah karena merasa kita sudah berdoa, sudah begadang, sudah berpuasa, tapi kok Allah nggak kasih apa yang aku inginkan. Gitu. Itu tadi, kalau nggak takwa, jadi nggak Allah ajari. Kenapa yang diturunkan adalah tidak selalu sesuai dengan apa yang kita minta. Gitu. Tapi kalau orang dikasih diberikan ketakwaan, kemudian Allah ajari, maka dia bisa langsung ridho. Kenapa? Karena dia bisa melihat doanya yang dia panjatkan, Allah berikan dalam bentuk yang Allah kehendaki. Kemudian dia bisa melihat, ternyata yang Allah kehendaki itu jauh lebih baik daripada yang aku mampu minta kemarin gitu. Karena visinya manusia itu terbatas ketika meminta kepada Allah itu. Nah, jadi ini masalah hawa nafsu dan panjang angan-angan yang membuat kita selalu lupa ya. Nah, puasa adalah untuk memerangi itu ya, untuk melatih gitu. Nah, kemudian kita lihat ini karena terkait dengan judulnya fitrah atau cetak biru tiap manusia ya. Jadi manusia itu sudah punya desain sebenarnya yang kemudian manusia karena mengikuti hawa nafsu dan angan-angan yang panjang, akhirnya bergeraknya nggak sesuai dengan desain cetak biru yang sudah Allah tetapkan bagi masing-masing manusia gitu. Orang kemudian bergerak nggak sesuai dengan natur gitu. Manusia itu kan seminimalnya ya ada tiga ya. Yang pertama itu diciptakan itu sebagai saksi Allah, sebagaimana di Quran surat Al-A'raf ayat 172 ya. Jadi bersaksi bahwa Allah adalah Robnya gitu ya. Jadi sebelum setiap jiwa diturunkan ke dunia ini semua dipanggil oleh Robnya. Nah kemudian disuruh bersaksi gitu. Barulah kemudian diturunkan ke dunia gitu. Nah kemudian yang kedua di Quran surat Az-Zariyat ayat 56 itu sebagai abdillah gitu ya. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, untuk mengabdi kepadaku gitu ya. Nah, yang ketiga di Quran surat Al-Baqarah ayat 30 sebagai khalifah fil ard ya. Sesungguhnya aku hendak menjadikan di muka bumi seorang khalifah gitu kan ya. Nah, itu manusia gitu. Nah, jadi seminimalnya manusia itu punya tiga fungsi. Pertama sebagai saksi tentang keberadaan Allah. Ya. Tapi banyak manusia yang tidak beriman, tidak yakin, sehingga tidak bisa menjadi saksi hari ini gitu ya. Bahkan ada yang tidak percaya agama gitu. Tidak percaya Tuhan gitu. Atau imannya di tepian, kadang percaya, kadang enggak. Jadi kalau saksi kan harus manteng ya, harus dengan keyakinan penuh gitu. Harus bersaksi dengan ayat-ayat Al-Quran, bagaimana ketika kita implementasi dalam kehidupan, maka semua janji Allah itu terbuka bagi kita. Gitu. Dalam yang keseharian ya. Jadi kalau tanpa bukti-bukti, maka kita sulit untuk menjadi seorang saksi yang kuat gitu. Karena saksi itu memang melihat bukti gitu. Jadi bukti keberadaan Allah, bukti Allah mendengar setiap
seruan, bisikan hamba yang betul-betul membutuhkan dia gitu ya. Dan bisa instan Allah tuh ngasih jalan keluar gitu ya. Tapi kalau seandainya manusianya terperangkap oleh sebuah sifat pesimis gitu ya, kemudian menganggap bahwa wah nggak mungkin nasib saya berubah gitu ya, kehidupan saya akan begini-begini saja, ya akan gitu terus gitu. Tapi bahwa Allah itu kun fayakun bisa merubah ya keadaan setiap orang bahkan secara instan gitu. Itu sebuah keyakinan yang perlu dibangun gitu ya. Dan kalau keyakinannya bertambah, nah itu Allah semakin kun fayakun sebenarnya. Makanya tadi barang siapa bertakwa, maka Allah beri jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Banyak hal yang tidak mungkin jadi mungkin gitu bagi manusia itu. Nah, itu karena supaya Allah itu menunjukkan gitu dan dia menjadi saksi ya. Kalau buktinya kurang kuat itu orang kan menjadi saksinya juga jadi ya apa ya? Belum tentu dengan sebuah keyakinan yang kuat ya. Ya, kalau saksi itu pasti gitu ya. Ya kalau beramal soleh pasti gitu hayatan toyibah gitu. Ya jadi banyak di Al-Quran bahwa kalau misalkan kalau kita memerintahkan keluarga untuk sholat ya pasti Allah beri rezeki dan Allah berikan makan gitu ya. Jadi kita semua diberi tanggung jawab kalau itu kita laksanakan kan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, ketika manusia beribadah, mengabdi kepada Allah dengan semua hal yang Allah berikan kepadanya, ya kemampuannya, anak-anaknya, gitu ya, keluarganya, semua itu sarana kan untuk mengabdi kepada Allah, gitu. Pasti Allah yang mengupah gitu, sahabat-sahabat. Allah yang ngasih rizki dan kehidupannya. Gitu. Nah itu, jadi sebagai saksi, sebagai ya untuk mengabdi dan juga sebagai khalifah gitu. Tapi kan manusia akhirnya tidak tidak masuk ke sesuai dengan fitrah penciptaan ini. Banyaknya itu sesuai dengan hewan ternak gitu. Nah, sebagian besar manusia itu seperti hewan ternak gitu. Karena mereka hanya mengetahui yang lahiriah dari dunia. Jadi kita memang diajarkan begitu sih dari kecil ya. Makanya ketika kita kecil, kemudian sekolah, ya lulus, selesai, cari kerja, menikah, punya anak, sudah menafkahi keluarga, memastikan anak-anak bisa sekolah dengan baik, pensiun, masa tua, udah meninggal gitu. Jadi siklusnya ya hanya yang lahiriah aja gitu. Tabungan sudah punya, di masa tua itu semua sudah terjamin, untuk anak-anak semua sudah disiapkan, ya. Kan sejauh itu visinya umumnya manusia itu. Jadi jarang yang kemudian betul-betul masuk ke siklusnya itu yang manusia gitu. Itu siklus ternak kalau itu gitu. Bahkan banyak yang tadi masih berburu ya. Di usia tua pun masih terus hunting sesuap rizki gitu. Jadi seperti hewan buas yang terus-menerus harus berburu gitu untuk survive gitu. Padahal sebenarnya harusnya rizkinya sudah Allah jamin tuh kalau dia mengerjakan hal yang paling Allah kehendaki bagi setiap orang. Nah itu sahabat-sahabat. Nah kemudian kita masuk di Quran Surat Ar-Rum ayat 29 sampai 30. Ini terkait dengan hawa nafsu yang dirahmati ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akan tetapi, orang-orang yang zolim mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu. Maka siapakah yang dapat memberi petunjuk kepada orang yang telah disesatkan oleh Allah? Dan tidaklah bagi mereka seorang penolong pun. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, yaitu fitrah Allah yang telah menciptakan manusia atasnya. Tidak ada perubahan bagi ciptaan Allah, demikian itulah agama yang kokoh. Akan tetapi, kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ada kalimat yang menarik di sini ya, yaitu kebanyakan orang yang zolim mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu. Gitu.
Jadi hawa nafsu itu mengikuti ilmu gitu sahabat-sahabat. Kebalikan ya. Jadi kalau ini orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu. Hawa nafsu itu nggak bisa dibunuh ya. Hawa nafsu itu bisa dididik, bisa dijadikan kendaraan untuk menolong agama. Kalau akal sang penunggang atau orangnya itu cerdas gitu ya. Nah, supaya cerdas, maka dia perlu ilmu dari sisi Allah yang mengajari si jiwanya agar mampu untuk mengendalikan si hawa nafsu. Gitu. Nah, jadi kan orang tahu harusnya nggak boleh marah, ya. Harusnya nggak usah khawatir. Tapi kenapa masih khawatir? Kenapa masih marah? Gitu. Padahal udah tahu sih, ya teorinya gitu kan ya. Itu karena akalnya kurang kuat. Ya. Makanya kan kalau akal kuat, dia menjadi tali kekang untuk mengikat. Jadi setiap kecenderungan yang didorong oleh hawa nafsu, ya si akal mampu untuk mengendalikan. Ini khawatir yang tanpa dasar nih sebenarnya. Misalkan ya, kita dipertakuti oleh setan dengan berbagai kefakiran, khususnya ke depan gitu ya. Maka dorongan kekhawatiran terhadap kehidupan ke depan itu membuat manusia bergerak nggak sesuai dengan naturnya gitu. Kan naturnya ya manusia tuh udah Allah jamin rizkinya asal benar gitu dalam menyikapi hari ini. Tapi ketika diberi ketakutan, dipertakuti dengan masa depan, dia mulai merencanakan sendiri apa saja yang harus aku lakukan ke depan untuk menjamin kehidupanku gitu kan. Nah, dia bergeraknya akhirnya menggunakan insting di situ, insting survival. Nah, itu sebenarnya turun derajat jadi seperti hewan. Gitu. Nah, kalau hewan kan dia menggunakan insting. Tapi kalau manusia nggak sekedar insting, dia punya akal gitu. Nah, di Quran Surat Al-Maidah ayat 4, ya, ini disebut ya, sahabat-sahabat. Di bawah nih di catatan ya, saya tulis. Al-Maidah ayat 4, sahabat-sahabat bisa lihat. Mereka bertanya kepadamu, apa yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan-makanan yang baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu. Yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah ketika melepasnya. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Ya, jadi ketika kita punya sebuah kebutuhan, ya tentu kita harus ikhtiar kan. Kemudian ikhtiar itu tentu kita akan melakukan dengan kemampuan yang ada punya di diri kita hari ini ya. Kita ada kebutuhan, kita ada keinginan, kemudian kita berupaya. Itu semua kalau nggak ada hawa nafsu nggak bisa sahabat-sahabat. Kalau nggak ada hawa nafsu manusia itu jadi nggak punya keinginan. Jadi ya nggak mau bergerak gitu. Tapi karena tadi ada motif kebutuhan, maka seseorang itu menjadi punya tadi ya motivasi untuk bergerak melakukan sesuatu. Gitu. Nah akhirnya dia gunakan akalnya, gunakan kemampuannya. Cuman kan kalau hari ini orang akhirnya bekerja untuk cari uang gitu. Padahal sebenarnya sama-sama bekerja, yang satu cari uang, yang satu untuk bersyukur. Nah, yang dijamin di Al-Quran bahwa nikmatnya itu ditambah, Allah buka rizkinya adalah yang bersyukur, bukan yang bekerja. Itu bedanya cuma tipis. Sama bekerja, tapi kan niatnya bersyukur. Jadi ketika sebelum dia melepas si hewan pemburunya, si akalnya, si kemampuan lahiriahnya untuk berikhtiar, itu dia kan tadi ketika melepasnya membaca nama Allah, kemudian dia pun sudah dilatih sesuai dengan yang telah Allah ajarkan. Gitu. Di awal itu sebelum dia berusaha dengan kemampuan lahiriahnya, dia sudah punya akidah yang tepat. Gitu. Dia sudah punya pemahaman bahwa ini kalau ngandelin hitung-hitungan di kertas, dari volume penjualan supaya bisa hidup, seakan-akan manusia itu jadi ngejar target kan.
Kalau nggak terjual produk atau jasanya tidak terjual dalam volume tertentu, maka nggak cukup untuk membiayai kehidupannya gitu. Itu rata-rata manusia ke sana tuh. Jadi bikin produk, jualan, kemudian dihitung-hitung, wah gimana nih marketingnya, promosinya, pemasarannya, supaya bisa laku dengan jumlah tertentu agar bisa menutupi kebutuhan. Gitu. Nah, itu manusia yang kemudian mengandalkan kerja keras gitu. Ya kalau manusia yang mengandalkan syukur, nggak seperti itu. Ya aku mengerjakan ini sesuai kemampuan yang Allah kasih gitu. Jadi ya sudah buat sebaik-baiknya ya, produknya. Nah, kemudian tadi ya ikhtiar saja menjualnya gitu ya. Tapi itu sebenarnya yang dia andalkan adalah bukan berapa banyaknya produk yang terjual, tapi ikhtiar yang bisa dia lakukan itu disesuaikan dengan apa yang Allah beri kemampuan kepadanya. Saya hanya bisa bikin cireng misalnya. Saya hanya bisa bikin bubur. Ya, maka dia bikinlah bubur sebaik-baiknya, dia jualan di satu tempat, ya saya hanya mampunya ini, ya, sisanya tawakal ke Allah. Itu yang sebenarnya membuka rizki, sahabat-sahabat. Ya, tapi juga harus hati-hati kalau orang dikasih kapasitasnya besar, maka dia nggak bisa, wah aku hanya jualan bubur aja deh, padahal Allah ngasih nikmat yang banyak. Jadi orang itu harus bergerak sesuai nikmatnya masing-masing. Gitu. Karena itu konsep bersyukur kan harus sesuai dengan apa yang Allah kasih. Gitu. Kalau yang diberikan itu banyak, ya lebih sulit sebenarnya gitu karena bersyukurnya harus lebih banyak, amalnya, dayanya harus lebih besar. Gitu. Kalau yang diberinya terbatas, alhamdulillah. Gitu. Karena ya Allah tidak membebani kecuali sesuai dengan kadar yang Allah kasih. Gitu. Nah, rizkinya ada di balik apa yang Allah kasih ke masing-masing. Gitu. Nah, jadi ini kan kalau seandainya hawa nafsu tidak Allah rahmati, ya dengan ilmu diajari dari sisinya, maka kita yang keseret-seret oleh dia. Gitu. Padahal seharusnya tadi hawa nafsu manusia itu bisa mengikuti ya. Ya, karena tadi kita harus berikhtiar di dalam tadi ya, menolong agama pun demikian, mencari kehidupan pun demikian, tapi hawa nafsunya itu digunakan sebagai tentara batin di bawah bimbingan Al-Quran, ilmu gitu. Itu sahabat-sahabat. Jadi gimana caranya kemudian hawa nafsu kita itu menjadi penolong di dalam kita berbuat banyak kebaikan gitu. Ya, makanya hawa nafsu yang kemudian dididik dengan ilmu yang telah Allah ajarkan. Dan itu hanya diajarkan bagi orang yang bertakwa. Jadi puasa itu kan diwajibkan atasmu ya berpuasa gitu ya dan atas orang-orang yang dahulu ya agar kalian bertakwa gitu. Jadi di balik takwa ada pengajaran, ya, ada tali kekang yang kemudian tali kekang itu bisa mengarahkan hawa nafsu sesuai ke track yang benar gitu. Jadi hawa nafsu itu kalau yang dirahmati Allah itu jadi kendaraan. Kalau enggak, dia malah menarik kita dari tujuan. Ya, sehingga melenceng dari tujuan yang seharusnya gitu. Baik, kemudian di Quran surat Al-Azab ayat 36, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan satu ketetapan, ya akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Nah, di dalam catatan keterangan di bawah ditambahkan ya, ada di Quran surat Al-Qasas ayat 68, Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Kemudian hadis riwayat Ibnu Abi Hashim, riwayat At-Tabrani,
tidak beriman seseorang pun di antara kalian hingga hawa nafsunya tunduk mengikuti apa yang aku bawa. Jadi ini terkait mengikuti apa yang Allah kehendaki ya. Nah, jadi intinya kan manusia itu harus punya kemampuan untuk bertasbih dalam kehidupan mengikuti ayat-ayat Allah ya dengan sabar dan syukur gitu ya. Jadi kalau seandainya manusia itu kembali ke sesuai dengan fitrahnya, ya, maka manusia itu akan punya kemampuan untuk bertasbih gitu dengan akalnya itu. Ya cuman karena tadi hawa nafsu lebih dominan, maka si akalnya kemudian menjadi budak dari hawa nafsunya. Dia bekerja untuk memenuhi berbagai kekhawatiran gitu ya, harapan, cita-cita dari si hawa nafsunya yang rendah gitu. Nah, sehingga dia punya kecenderungan itu kalau hawa nafsu itu ingin tidak menerima takdir gitu. Hawa nafsu itu punya kecenderungannya itu ingin merubah, selalu ingin sesuatu yang menurut dia sendiri lebih baik gitu. Ya tapi kalau hawa nafsunya tadi itu dirahmati, dia mengikuti, menjadi manusia itu bekerja mengikuti track garis takdirnya. Jadi bisa bertasbih dalam kehidupan mengikuti ayat-ayat Allah dengan sabar dan syukur. Kenapa sabar dan syukur? Karena kita tahu semua peristiwa yang sudah Allah desainkan bagi setiap orang itu sudah ada ketentuannya. Dan manusia hanya tinggal mengikutinya dengan sabar dan syukur. Kalau dikasih sulit ya bersabar, kalau dikasih nikmat ya bersyukur. Kalau hari ini dikasih puasa ya sabar. Kalau nanti malam maghrib buka ya bersyukur gitu kan ya. Nah, jadi tadi ya orang yang kan ada hadis ya orang yang makan bersyukur sama dengan orang yang puasa bersabar gitu kan. Betapa sulitnya tuh gitu. Jadi manusia itu kalau dikasih sehat terus nggak bersyukur gitu. Kalau dikasih sakit terus nggak sabar gitu kan. Tapi kadang dikasih sakit, kadang dikasih sehat gitu. Sehingga karena Allah pergilirkan siang dan malam, Allah pergilirkan kadang sakit, kadang sehat, maka manusia justru jadi mampu untuk bersabar dan bersyukur. Ketika sakit bersabar, ketika pas sehat bersyukur. Gitu. Jadi ya kalau istilahnya taken for granted ya, kalau orang dikasih sehat terus dia jadi nggak tahu arti dari kesehatan. Ya itu tadilah. Jadi Allah harus pergilirkan gitu ya. Nah jadi kalau di sini ya keadaan fitrah manusia itu sebenarnya harusnya bisa mengikuti apa-apa yang Allah kehendaki. Karena manusia itu memang didesain jadi makhluk yang eh, punya kemampuan untuk bertasbih. Gitu. Tapi kan nanti dirubah oleh lingkungan, oleh orang tuanya sehingga jadi tidak punya kemampuan bertasbih. Kenapa? Karena sibuk dengan perencanaan. Ya harus begini, harus begitu, hidup idealnya begini, begitu. Dia punya rumusan sendiri tentang hidup yang dia anggap ideal. Ya. Bahkan dia paksakan format ideal itu mungkin ke anaknya agar dari awal tuh sudah dicetak supaya kedepannya jadi orang yang sukses gitu ya. Tapi lupa tuh bahwa kan sebenarnya masing-masing manusia punya cetak biru. Ya, jadi fitrahnya manusia itu yang harus dibaca oleh orang tua. Fitrahnya anak, arahnya kemana, kita mohon diberi kemampuan agar bisa mengalirkan anak sesuai dengan tracknya. Bukan sesuai dengan track hawa nafsu yang kita anggap lebih baik gitu. Nah itu, sahabat-sahabat. Jadi tidak patut bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan tentang urusan mereka. Semua urusan yang hadir, ya itu manusia harus bisa berselancar gitu di dalamnya. Gitu. Ya mau itu urusan harian sekarang ya kita diberikan takdirnya beda-beda masing-masing. Ya. Ataupun urusan tugas nanti gitu.
Karena manusia itu akan diberikan akses kepada hal-hal yang memang sesuai untuk dia gitu. Cuman kan kadang-kadang manusia itu mencari pekerjaan lain yang dia anggap lebih baik gitu, bukan yang menurut Allah lebih baik gitu. Sehingga amar-amar urusan-urusan yang Allah hadirkan ke setiap orang, ya, itu yang kalau manusia itu tertutup oleh hawa nafsu, jadi berat melaksanakannya gitu. Nah, kemudian hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Beramalah kalian, karena semuanya telah dimudahkan oleh Allah menurut apa yang Allah ciptakan atasnya. Adapun orang yang termasuk golongan orang-orang yang berbahagia, maka ia dimudahkan untuk beramal dengan amalan orang-orang yang berbahagia. Dan adapun orang yang termasuk golongan orang-orang yang celaka, maka ia dimudahkan untuk beramal dengan amalan orang-orang yang celaka." Di dalam Quran surat Al-Isra ayat 84, katakanlah setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Jadi masing-masing manusia ya dimudahkan sesuai apa dia dicipta sebenarnya ya. Ya setiap orang itu punya potensi ya yang dia bisa salurkan semua potensinya itu ya untuk menolong agama atau tidak gitu. Karena apa? Dimudahkan itu karena memang takdir kehidupannya sudah dibentuk dengan berbagai kurikulum kehidupan untuk menghadapi urusan-urusan yang sebenarnya sudah Allah sediakan ke depan kalau mampu membaca. Makanya kalau orang nggak mampu membaca kitab diri, takdirnya, nikmat-nikmat Allah, dia akan susah nanti untuk menghubungkan ke depan. Ya, jadi manusia harus membaca sebenarnya semua kemudahan, semua pengalaman, semua gelar kehidupan, ujian, ya, yang sudah Allah izinkan terjadi dalam kehidupannya, ya, karena ke depan urusan-urusan yang datang itu bahan bakunya adalah pengetahuan yang dia kumpulkan, ya, hikmah-hikmah yang dia kumpulkan dari semua peristiwa yang sudah Allah tadi izinkan terjadi dalam kehidupannya sebelumnya. Cuman kan banyak orang yang digerus takdir begitu saja, tidak memperoleh hikmahnya gitu. Jadi harusnya semua kejadian yang pernah menimpa kita itu berbuah hikmah, sehingga berbuah pengetahuan tadi, ya dari sisi Allah, yang dengan pengetahuan itu dia jadi bisa menghadapi banyak urusan penyempurnaan nikmat ke depan. Gitu, sahabat-sahabat. Jadi sama kan dengan Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadar kita sudah bahas minggu lalu, itu di mana Al-Quran diturunkan sesuai dengan kadarnya ya. Jadi dalam 1 tahun ke depan itu manusia ini diberi kadar kapasitas berapa, sudah Allah turunkan semua ayatnya di dadanya gitu kan, di malam Lailatul Qadar. Nanti setelah itu akan diturunkan ke bumi ya, dalam bentuk peristiwa-peristiwa yang akan dia alami itu selama 1 tahun ke depan. Ya, ketika dia menghadapi berbagai peristiwa, nah itu perang Badarnya kan. Nah, sehingga ayat-ayat yang dia peroleh di Lailatul Qadar satu persatu kemudian mulai mendarat ke bumi ya. Nah, di sana akan ada bukti, oh iya ya, ketika menghadapi urusan begini disikapinya sesuai dengan apa yang Allah ajarkan. Nah, kemudian hasilnya itu kok berbeda dengan orang lain gitu. Ini ada hal yang di luar kebiasaan gitu, karena ketika mengikuti tadi petunjuk Allah, maka Allah yang akan memberikan banyak tadi ya, gelar yang berlimpah hikmahnya gitu. Nah itu sahabat-sahabat, jadi setiap orang itu sesuai dengan pembawaannya gitu ya. Nah makanya setiap orang tuh akan dimudahkan sesuai dengan apa yang dia diciptakan gitu. Nah kemudian ini terkait dengan hasanah menghapus sayyi'ah ya. Jadi
Nah, ini yang jadi persoalan itu kan, kenapa manusia nggak bisa bergerak sesuai dengan fitrahnya sebagai manusia? Ya, karena kefitrohan itu kemudian hilang, ya. Dikarenakan tadi orang tua, lingkungan, cara dia besar di dalam masyarakat, ya. Ditanamkan nilai-nilai yang menjadi keyakinan masyarakat, yang kemudian dia jadi kehilangan identitas dirinya gitu. Nah, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tidak ada seorang anak pun yang dilahirkan kecuali atas keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Sebagaimana seekor hewan melahirkan anaknya dalam keadaan sempurna atau tanpa cacat, gitu ya. Ya, jadi kalau kuda misalkan begitu lahir, ya nggak usah diajarin berlari gitu. Dia hanya butuh waktu sebentar, ya. Ini sesaat setelah lari, nggak butuh waktu lama, kemudian dia mulai belajar berdiri, mengkalibrasi kaki-kakinya, setelah itu langsung lari gitu. Nah, demikian juga burung, ya, ketika lahir gitu kan ya, ya tadi ada masa penyusuannya juga gitu ya. Ketika sudah cukup dewasa, ya sudah terbang itu menjadi sesuatu yang dimudahkan gitu. Nggak perlu ambil kursus lah gitu ya. Secara natur sudah punya kemampuan seperti itu. Ikan juga begitu lahir ya sudah bisa berenang gitu. Nah, demikian juga manusia sebenarnya. Sebenarnya manusia itu sudah mampu bertasbih. Makanya kalau anak kecil sudah punya tuh kecondongan, minat, perkembangan nggak sama antara satu anak dan yang lain gitu. Ada yang dari kecil bicaranya udah cepet, ada yang dari kecil itu aktif, ya secara motoriknya lebih cepat berkembang ya. Ya, ada yang senengnya kemudian aktif lari-lari, ada yang anak yang mungkin punya kesenangannya apa hal yang lain gitu ya. Kalau ditawari berbagai permainan juga mereka akan memilih sesuai dengan kesenangannya masing-masing gitu. Jadi seakan-akan sudah punya tarikan kepada hal-hal yang dimudahkan atau menyenangkan hatinya gitu. Tapi seiring semakin dewasa hilang tuh gitu. Karena akhirnya dicetak, diseragamkan gitu. Jadi definisi-definisi sukses, definisi orang yang berhasil itu kemudian didefinisikan oleh masyarakat ya. Kemudian yang disebut kesempurnaan itu didefinisikan juga oleh masyarakat. Sehingga orang mengejar definisi-definisi kesuksesan, kesempurnaan sesuai dengan apa yang diyakini masyarakat. Jadi semua akhirnya berlomba-lomba ingin mengejar itu dan meninggalkan fitrah dirinya masing-masing. Kan seperti itu ya. Nah, tapi di Quran Surat Hud ayat 114 ya, dirikanlah sholat pada kedua ujung hari atau pagi dan petang dan pada bagian-bagian malam. Sesungguhnya al-hasanah menghapuskan as-sayi'ah. Itu adalah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Jadi sayi'ah ini kan warisan orang tua gitu. Jadi kalau orang tuanya ini banyak hal-hal yang kemudian tertutup ya, nilai-nilai yang diajarkan, kekhawatiran, maka itu akan merembes ke anak gitu. Ya tapi sayi'ah ini kemudian akan Allah hapus ya kalau orang itu kemudian mengerjakan hasanah. Hasanah itu kan buah takwa, sahabat-sahabat. Jadi kebaikan yang dikerjakan atas dasar ketakwaan, atas dasar amal soleh apa yang paling Allah mudahkan buat setiap orang hari ini gitu, sesuai keadaannya masing-masing. Gitu. Dan ketika kita kemudian berbuat baik tadi, ya, bersyukur kepada Allah dengan apa yang Allah berikan dan kita berusaha untuk mengamalkannya, gitu ya. Nah, maka itu akan menghilangkan sayiah-sayiah yang menempel di kita agar kemudian diri kita yang sebenarnya kelihatan gitu. Ya kembali berkilau gitu si cetak birunya itu. Nah, kemudian ini terkait dengan Hari Raya Idul Fitri. Di Quran Surat Al-Muzammil ayat 18 dan 19, langit terbelah dengannya pada hari itu. Adalah janjinya pasti terlaksana. Sesungguhnya ini adalah peringatan.
maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia mengambil jalan kepada Tuhannya. Ya. Ini as-sama'u munfatir, ya. Jadi fatir ya dari kata fitroh ya. Makanya disebut Idul Fitri gitu. Jadi pada hari itu langit terbelah. Jadi di malam Lailatul Qadar itu Allah menganugerahi ya menurunkan Al-Qur'an ke dada dan dibersihkan si jiwanya sehingga si cetak langitnya itu kelihatan gitu. Nah, tergantung dengan rizki ya, tergantung dengan jihad masing-masing gitu. Jadi kalau orang kemudian selama 30 hari ini betul di dalam mengelola butun, perut, ya, apa-apa yang dia konsumsi, pandangannya, telinganya, ya, konsumsi makanannya, kegiatannya, ya, maka di malam hari Allah akan isi yang batinnya gitu. Nah, yang batin itu kan tadi dengan diturunkannya rizki ruhnya Al-Quran di malam Lailatul Qadar sesuai dengan kapasitas masing-masing orang. Gitu. Ya, nah itu kan si langitnya jadi ngebuka gitu. Nah itu yang kemudian dikaitkan dengan Idul Fitri sebenarnya. Ya kalau kita lihat di Quran Surat Al-Maidah ayat 114, ini kisahnya Nabi Isa ya. Isa putra Maryam berdoa, "Ya Allah, ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaanmu. Berilah kami rizki, engkaulah sebaik-baik pemberi rizki." Nah jadi ini eh, hidangan langit ya sebenarnya, yang pada hari turunnya menjadi hari raya, Idul Fitrinya di situ gitu. Idul Fitrinya di sana. Ya karena ketika Allah menganugerahi pengetahuan tentang siapa diri kita gitu. Nah, kemudian di Quran surat At-Takwir ayat 28 dan 29, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Rabb semesta alam. Jadi tadi ya bagaimana agar kemudian kita bisa kembali fitrah ya, di dalam Quran surat Arum tadi yang sambungannya ayat 31-nya ya. Itu adalah dengan bertaubat dan bertakwa kepada Allah gitu. Dengan kembali bertaubat dan bertakwa kepada Allah. Itu caranya gitu. Jadi hari ini kita berpuasa mengendalikan diri dari semua dorongan kecenderungan hawa nafsu ya, tidak ingin berbeda dengan apa-apa yang Allah kehendaki begitu ya. Kita lakukan di bulan Ramadan ini ya. Nah, itu yang kemudian nanti di malam Lailatul Qadar itu nazar yang kita berikan ke Allah itu menjadi bentuk apakah orang itu kemudian ke depan jadi dimudahkan oleh Allah untuk mendekat kepadanya gitu. Yang kita bisa lakukan tuh hanya nazar gitu. Ya, semoga itu semua Allah terima ya. Makanya kan semua amalan anak Adam Allah yang melipat gandakan ya 10 hingga 700 kecuali puasa. Karena sesungguhnya puasa itu untukku kata Allah. Ya karena puasa untukku berarti kita melakukan puasa itu bukan untuk diri kita tapi untuk Allah kan. Jadi nazar untuk Allah kita melaksanakan puasa itu apa yang akan Allah berikan kepada kita itu diserahkan ke Allah. Nah itu di malam Lailatul Qadar ya. Ya, jadi di bulan Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar tidak meminta macam-macam, tapi hanya menyiapkan diri ya, bangun di waktu malam untuk menerima rizki terbaik yang Allah sediakan bagi setiap orang sesuai dengan kekosongannya. Jadi sejauh mana mampu mengosongkan diri dari yang selain Allah, sebanyak itulah Allah akan memberi rizki di dalam dadanya tadi. Berapa banyak Al-Quran yang akan Allah anugerahi gitu. Tapi kalau masih
ya banyak hal-hal yang selain Allah, apalagi tadi ada patung dan anjing di dalamnya, ya maka tidak bisa masuk gitu. Ya karena dia masih mempertuhankan hawa nafsunya gitu. Nah, makanya tadi tentu manusia nggak bisa menyiapkan diri hingga wadahnya menjadi bersih, lega, sehingga Allah isi dengan berbagai karunia. Ya. Dia hanya mampu menyiapkan sesuai yang dimampukan juga. Makanya kemudian doanya adalah memohon maaf di malam itu. Ya, ya kita mohon maaf kepada Allah atas semua keterbatasan kita. Kita ingin sebenarnya itu menggunakan Ramadan dengan beribadah lebih maksimal, tapi yang terjadi sampai hari ini ya tidak setiap malam itu kita mampu tegakkan, tidak setiap puasa itu kita bisa jalankan dengan sebuah tadi ya ketakziman, pengagungan terhadap syiar ini gitu. Kadang-kadang hanya ya kayak anak kecil aja, hanya sekedar nahan laus dan lapar. Nah itu yang kemudian kita mohon pemaafan ya, semoga Allah kemudian menghapus hal-hal yang kurang tadi dan menyempurnakan. Ya. Itu mungkin sahabat-sahabat. Nah, yang terakhir mungkin terkait dengan zakat fitrah ya. Jadi tentang fitrah masih jadi zakat fitrah ini kan sebagai penyempurna puasa ya. Sama dengan sujud sahwi ketika kita lupa di dalam sholat ya. Nah, ini dari Ibnu Abbas ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah. Ia sebagai pensuci dari perbuatan sia-sia dan perkataan kotor orang yang berpuasa dan sebagai pemberian makan kepada orang-orang miskin. Maka barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat id, maka zakatnya diterima. Dan barang siapa yang menunaikan setelah sholat id, maka ia hanya adalah salah satu bentuk sedekah. Berlaku kewajiban untuk setiap orang, khususnya bagi yang bernazar dan merasa bahwa puasanya mungkin banyak hal yang ya disadari atau tidak, ya kita selama puasa nih 26 hari, masih banyak tuh perbuatan sia-sia, perkataan yang tidak pantas ya, yang kita lakukan. Padahal kan puasa itu harus banyak diam sebenarnya. Harus banyak kontemplasi, harus banyak berbuat kebaikan, bersedekah, meningkatkan ibadah gitu ya. Tapi kita ya masih banyak lah melakukan hal-hal yang mungkin kurang tepat gitu. Ya kita membuang waktu juga kan masih nyari hiburan mungkin, lebih banyak window shopping, browsing sosmed yang harusnya lebih banyak baca Al-Quran, tapi daya orang masing-masing beda gitu. Ada orang yang merasakan kejenuhan gitu karena berpuasa, ya sehingga mencari penghiburan gitu. Ya, dia belum mampu menjadikan zikrullah sebagai penghiburan semata gitu. Tapi kan itu kan keterbatasan kita ya yang kadang-kadang untuk supaya manusia kuat pun harus ditolong oleh Allah gitu. Nah, dalam hal itu yang kemudian kita diberikan sarana yaitu zakat fitrah gitu. Jadi kalau bagi yang meyakini bahwa turunnya apa namanya hidangan langit yaitu Lailatul Qadar ya kalau dalam konteks kita, dan itu adalah malam ini di 27 ya, maka dia akan menyegerakan bayar zakat fitrahnya sebelum malam ini gitu sahabat-sahabat. Ya, tapi kalau yang umum memang ya sudah zakat fitrah sebelum sholat id yaitu di 1 Syawal kan. Berarti selesai apa namanya puasa Ramadan gitu. Tapi kalau mengacu kepada ayat yang tadi bahwa jadikanlah hari turunnya menjadi hari raya bagi kami gitu. Jadi hari turunnya hidangan langit gitu. Yaitu ya nuzul Qur'annya yaitu Lailatul Qadarnya gitu ya. Jadi silakan mau ambil yang mana gitu. Karena kan yang nggak boleh itu lewat sholat id ya. Yang 1 Syawal. Kalau sebelumnya kan boleh. Berarti kalau malam ini juga, sebelum malam ini juga boleh gitu. Dan kalau ternyata tadi malam ini adalah malam turunnya Lailatul Qadar, ketetapan Allah ya bagi setiap orang, ya, maka kita ingin menambal semua yang bolong dari amalan puasa kita yang tercampur hal-hal tidak Allah sukai,
itu kita bisa bersihkan dengan mekanisme zakat gitu. Mantap. Baik, alhamdulillah sahabat sekalian. Ini mungkin minggu terakhir Ramadan ya, kita kajian Rabu. Insya Allah minggu depan kemungkinan kita off ya, Ndra. Minggu depan Mantap. itu tanggal berapa ya? Minggu depan Eh, itu tanggal 2 ya. tanggal 2 Pak. Iya, jadi kita mungkin off dulu. Jadi eh, ya ini minggu terakhir di Ramadan, insya Allah kita bertemu kembali tanggal 9 ya, sahabat-sahabat. Jadi Insya Allah. dalam kesempatan ini juga saya sekalian mengucapkan mohon maaf lahir batin jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabat, ada interaksi yang kurang baik ya, ada perkataan yang mungkin ya tanpa disengaja ataupun disengaja menyakiti, mohon dimaafkan ya. Semoga di sisa Ramadan ini kita masih mampu ya untuk menegakkan malam-malamnya, belum selesai sahabat-sahabat. Bahkan melewati malam 27 masih lanjut, malam 29 sampai malam takbirnya gitu. Jangan kendor, jangan kendor ya. Idul Fitrinya, hari rayanya adalah ketika turunnya hidangan langit sebenarnya gitu. Ya kalau nanti hari satu Syawal kan hidangan bumi ya. Kalau satu Syawal itu kita silaturahmi ke keluarga, yaitu berbagai macam makanan kan. Ya itu bentuk nikmat juga gitu, kita bisa bersilaturahmi. Harusnya di dalam momen satu Syawal silaturahmi bisa saling bertukar hikmah puasa harusnya. Apa yang diperoleh oleh setiap orang di puasanya tahun ini itu silaturahminya seperti itu gitu. Ya itu sahabat-sahabat. Jadi semoga malam ini kita semua Allah berikan kemampuan ya untuk bisa menghidupkannya, dan Allah maafkan semua kekurangan kita, dan Allah berikan kita rizki terbaik ya sesuai dengan kapasitas masing-masing gitu. Ya utamanya adalah rizki ruh Al-Quran agar kita bisa semakin makrifat mengenal Allah gitu. Jadi selamat bagi yang akan mudik, semoga lancar segala sesuatunya, diberi keselamatan baik dalam perjalanan ke kampung halaman ataupun kembali ya ke rumah masing-masing setelahnya gitu. Ya mungkin itu sahabat-sahabat, sekali lagi mohon maaf lahir batin, selamat hari lebaran dan selamat menikmati sisa akhir Ramadan ya dengan tetap membangun ketakwaan kepada Allah. Semoga Allah anugerahi rizki terbaik untuk satu tahun ke depan. Baik, sahabat sekalian, yang hak dari Allah, yang batil dari saya pribadi, mari kita akhiri kajian siang ini dengan beristighfar kepada Allah dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh.